Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bucil pengen es krim Mitsue katanya. Yuk kita. Bab 2171 sampai bab 2172. Sementara dia berpikir seperti ini, Huaduo memandang Li Fugui dan bertanya, "Menurutmu apa yang sedang dilakukan keluarga Ning sekarang?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Saya berpikir setelah ini, saya dapat melihat apakah saya bisa meminta keluarga Ning untuk membantu saya." Huaduo berkata dengan suara rendah, "Saya pikir Anda tidak perlu memikirkan hal ini. Saya rasa keluarga Ning tidak mungkin membantu Anda." Li Fugui berkata dengan tidak setuju, "Siapa yang mengatakan itu? Bukankah aku baru saja memberitahumu semuanya? Ning Panan ini sangat mengagumiku. Jika aku tidak ragu-ragu terakhir kali, Ning Panan akan menjadi murid bodohku seperti Lu King." Li Fugui kemudian memulihkan pikirannya dan tersenyum pada beberapa orang dan berkata, "Lebih baik tidak membicarakan hal ini sekarang. Kita akan tiba di area pusat Haizijiao. Setelah kita sampai di sana, semua orang harusnya hati-hati. Chang Qiong, kamu, jangan lepaskan Tengsi. Duo, Jenny, Yu Zhen, Ibu Pertiwi, kalian berempat harus sangat berhati-hati saat memasuki air. Paus itu, jangan jatuh ke tangannya." Beberapa orang mengangguk setuju. Li Fugui memandang dengan mantap ke kejauhan. Meski tidak ada ombak yang terlihat di laut yang tenang, dalam hatinya ia tahu bahwa yang akan mereka hadapi selanjutnya pastilah gelombang badai. Tentu saja, Chang Qiong dan yang lainnya tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah mendapatkan 1000 palladium darah naga. Adapun cermin Jiu Gui di jurang bumi, karena mereka sudah tahu di mana cermin itu disembunyikan, mereka tidak melakukannya perlu terlalu khawatir tentang sisanya. Tidak butuh waktu lama, kapal perang itu tiba di tengah perairan Tanjung Laut. Saat kapal perang berhenti berlayar, Li Fugui memimpin dalam mengedarkan vitalitasnya dan terbang ke ketinggian puluhan meter. Melihat ke bawah ke laut, terlihat permukaan laut yang tenang ibarat cermin hitam, lebih mirip lubang hitam. Perasaan tertekan ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Li Fugui sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin sebelum mendarat di geladak. Dia telah membicarakan rencana aksi berkali-kali, dan sekarang tidak perlu lagi berbicara dengan Yu Zhen dan yang lainnya. "Ayo pergi." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui tiba-tiba melompat ke laut dalam. Yu Zhen dan yang lainnya melompat ke laut dalam sesuai dengan rencana yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Mereka mengikuti Li Fugui seperti lumba-lumba di laut, berenang di laut. Didek, Chang Qiong dan Tengsi memandangi laut dengan saksama, sementara Unicorn dan Zhen Tianhou sedang menunggu perintah dari Chang Qiong dan Tengsi. Kurang dari 3 menit berlalu, di dalam, Li Fugui melihat sosok hitam tiba-tiba muncul 100 meter di depan. Melihat ini, dia dengan cepat berteriak kepada Dimu dan yang lainnya, "Hati-hati." Dimu dan yang lainnya secara alami menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Melihat lurus ke depan, mereka melihat sosok hitam semakin dekat ke mereka, dan beberapa gadis mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan dipercepat untuk berenang ke segala arah. Li Fugui tetap pada posisi aslinya. Ketika paus hantu itu semakin dekat dengannya, melalui cahaya redup,
Ketika dia melihat dengan jelas seperti apa benda di depannya, dia merasa gugup. Dia tidak menyangka akan membunuh Li Fugui. Yang disebut paus hantu di depannya ternyata hanyalah kerangka paus biru putih. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, Li Fugui dengan cepat berenang menuju laut. Melihat hal tersebut, paus hantu tersebut mengikuti dari belakang Li Fugui, membuka mulutnya yang berdarah, dan mencoba menelan Li Fugui ke dalam perutnya. Untungnya Li Fugui cukup cepat. Saat ia melompat keluar dari laut, tubuh paus hantu itu berenang hampir menyentuh kaki Li Fugui. Didek, Chang Qiong melihat Li Fugui muncul di permukaan laut dan buru-buru bertanya dengan keras, "Saudaraku, apa kabar?" Li Fugui tidak mengucapkan sepatah kata pun, menundukkan kepalanya dan melihat ke laut tidak melompat keluar dari air, dia masuk lagi ke dalam air laut. Saat ini Li Fugui memasuki air. Paus hantu telah berbalik dan bergegas menuju Ibu Pertiwi. Menurut rencana sebelumnya, Ibu Pertiwi, seperti Li Fugui, berenang menuju permukaan laut sementara paus hantu menerkamnya. Paus hantu yang dikejar tidak berhasil. Dia mengubah arah lagi dan mengejar Yuzhen. Hasilnya bisa dibayangkan. Kelima orang itu seperti 5 bola wol yang dirancang khusus untuk menghibur anak kucing, dan paus hantu itu seperti anak kucing. Saat dia hendak mengubah arah dan mengejar Yuzhen, Yuzhen melompat keluar dari air. Sambil mengejar Jenny, Jenny juga melompat keluar dari air. Jadi bola balik. Paus hantu juga berangsur-angsur menjadi ganas. Li Fugui memperhatikan aura pembunuh di air laut menjadi semakin berat. Dia tersenyum pada Jenny dan yang lainnya dan berkata, "Hati-hati, jangan menunggu sampai dia bergegas ke depanmu sebelum melarikan diri. Hati-hati, saat dia berencana mengejarmu, berenanglah ke laut." Yang lain cukup gugup pada awalnya, namun setelah bermain dengan paus hantu beberapa kali, kekhawatiran mereka benar-benar hilang. Terutama Huaduo yang termuda. Saat bermain, dia mulai menantang paus hantu di dalam air. "Ayolah, kamu jelek, kamu punya kemampuan, kamu bisa mengejarku." Li Fugui mendengarkan suaranya terdiam beberapa saat, dan berkata tanpa daya kepada Huaduo, "Duo, berhentilah membuat masalah. Apa yang kamu katakan padanya? Apakah kamu masih berpikir dia tidak bisa berbicara? Itu kerangka, tapi sekarang dia bisa mengejar. Itu akan bagus jika kita lari." Sebelum dia selesai berbicara, namun tak disangka, tiba-tiba sebuah suara bergema di laut. "Sekelompok pencuri, siapa bilang aku tidak bisa bicara?" Li Fugui kaget saat mendengar suara itu. Tetapi setelah beberapa saat terkejut, dia tiba-tiba merasa bahwa paus hantu dapat berbicara adalah hal yang normal, tetapi tidak dapat berbicara agak tidak normal. Bagaimanapun juga, makhluk ini juga merupakan binatang spiritual yang telah hidup selama ribuan tahun. Selain itu, manusia jarang mencapai laut dalam, sehingga secara relatif vitalitasnya jauh lebih banyak dibandingkan di darat. Dalam hal ini, paus hantu secara alami dapat memperoleh lebih banyak vitalitas, dan budidaya secara alami jauh lebih mudah daripada di pantai. Adapun mengatakan bahwa saya hanya merasa kerangka itu tidak dapat berbicara, keadaan ini sangat normal bagi makhluk biasa, tetapi bagi makhluk spiritual, belum lagi kerangka, bahkan jiwa pun dapat mengeluarkan suara manusia.
Memikirkan hal ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kamu jelek, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah aku. Tetapi aku berbulu, apakah kamu punya rambut? Kamu bahkan tidak memiliki kulit dan daging. Hanya tulang dan bingkai tersisa. Beraninya kamu mengatakan itu. Apakah kamu aku?" Menghadapi ejekan Li Fugui, Paus Gui sangat marah dan memarahi, "Nak Huang Mao, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa bertarung denganku selama 300 ronde." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Aku di sini bukan untuk menemanimu. Apakah kamu mempermainkanmu makhluk jelek? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mengejarku. Apalagi 300 putaran, aku masih bisa menemanimu bahkan jika 3000 peluru. Tapi lihat dirimu sekarang, sepertinya kemungkinan untuk mengejarku hampir nol." Paus hantu itu berkata dengan marah, "Nak Huang Mao, jika kamu punya nyali, kamu harus berhenti dan jangan lari." Li Fugui tersenyum dan bercanda, "Lari? Saya tidak berlari, saya hanya berenang." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat paus hantu itu berlari lagi. Kali ini, Li Fugui mengumpulkan keberanian. Alih-alih melarikan diri, dia berencana untuk berjuang keras. Vitalitas dalam tubuhnya diedarkan. Saat vitalitas terus terkumpul, air laut di sekitar tubuh Li Fugui mulai mendidih. Ketika paus hantu itu berlari kurang dari 50 meter darinya, Li Fugui menghilangkan vitalitasnya. Ledakan, sebuah bola air laut seakan membeku, membentuk bola air dengan diameter sekitar 10 meter, dan langsung mengenai paus hantu tersebut. 100 meter jauhnya, melihat ini, Huaduoduo dan yang lainnya segera berenang menuju laut. Karena mereka tahu bahwa jika bola air ini meledak di dasar laut, mereka pasti akan terkena dampaknya. Tentu saja, semuanya seperti yang mereka harapkan. Saat keempat orang itu meninggalkan air yang semula tenang tiba-tiba mulai bergetar. Digeladak, semua orang tercengang sejenak. Kapten Meng setengah membuka mulutnya, melebarkan matanya, dan bertanya dengan tidak percaya, "Apa yang terjadi? Apakah seseorang meluncurkan torpedo?" Pada saat ini, tentara di sebelahnya berkata dengan suara rendah, "Kapten, meskipun demikian sebuah torpedo, itu tidak begitu kuat. Pada saat ledakan, kemiringan kapal perang kita mencapai sudut maksimum, dan kapal perang itu hampir terbalik." Kapten Meng menarik napas dalam-dalam, dia menyeka keringat di dahinya dan diam-diam berdoa agar pertempuran sengit ini segera berakhir. Dan King Qiong, Teng Xie dan beberapa gadis meninggalkan air. Setelah melihat pemandangan di laut, mereka hampir yakin bahwa paus hantu itu pasti dibunuh oleh Li Fugui. Lagi pula, paus hantu itu baru saja berjarak kurang dari 100 meter dari Li Fugui. Setelah dipukul oleh Li Fugui, dia awalnya adalah paus hantu kerangka. Anehnya dia tidak hancur. Namun, saat ini, hanya Li Fugui di laut yang paling mengetahui situasi sebenarnya. Ketika dia melihat segumpal air laut meledak di depannya, dia memiliki pemikiran yang sama dengan beberapa gadis. Tanpa diduga, mulut paus hantu yang berdarah itu muncul kurang dari 5 meter darinya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, paus hantu itu malah tertawa bangga. "Haha, bocah berambut kuning, kamu sangat kuat. Tapi sayang sekali tubuhku sudah lama membusuk. Dan sekarang kerangka ini tertinggal.
kecuali jika terkena panas terik matahari, itu akan berubah menjadi abu terbang. Tidak ada senjata tajam di dunia ini yang dapat melukaiku. Nak, gigit aku. Dia melihat paus hantu itu dan membuka mulutnya dan hendak menutup mulutnya untuk menelannya. Hati Li Fugui menegang. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat berbalik dan berenang menuju laut. Setelah dia lolos dari kematian, Li Fugui mau tidak mau berpikir bahwa dia beruntung telah mempelajari keterampilan bawah air dari Miaoyu kali ini. Jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Dan yang menantinya adalah kematian 100% di mulut paus hantu. Setelah meninggalkan air, Li Fugui sangat terkejut dengan pemandangan tadi hingga dia berkeringat dingin. Ibu Pertiwi, Huaduo dan yang lainnya melihat Li Fugui muncul di laut. Beberapa gadis memandang Li Fugui dengan penuh harap. Huaduo dengan cepat bertanya, "Bagaimana kabarmu, Fugui? Apakah itu berantakan?" Tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Setelah mendengar ini, beberapa gadis langsung terkejut. Ibu Pertiwi bahkan bertanya dengan tidak percaya, "Apa, jaraknya begitu dekat tadi? Bukankah kamu menabrak paus hantu itu?" Li Fugui berkata terus terang, "Aku memukulnya, tapi seranganku tidak layak disebut sama sekali." Pada saat ini, beberapa gadis sangat kecewa, tetapi tepat ketika mereka tidak tahu harus berkata apa, Li Fugui dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan tersenyum pada beberapa orang. "Tapi jangan berkecil hati. Saya sendiri yang mengatakan hal ini. Selama kita bisa membawanya ke air, sinar matahari bisa mengubahnya menjadi abu." Kata-kata singkat Li Fugui mengembalikan kepercayaan semua orang lagi. Ibu Pertiwi memimpin dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, tunggu apa lagi, lanjutkan." Dengan itu, Ibu Pertiwi melompat ke laut, sama seperti sebelumnya. Saat Li Fugui membawa beberapa gadis ke laut, paus hantu itu mengejar lagi. 2 jam berlalu tanpa disadari. Li Fugui dan yang lainnya seperti kail di tangan seorang nelayan berpengalaman. Mereka dibuang ke laut dan segera ditarik kembali. Hal ini berulang berkali-kali. Paus hantu itu tampak hendak mencapai laut, dan akhirnya muncul kembali dalam sekejap mata, berenang menuju kedalaman laut. Perlahan-lahan, Li Fugui juga mulai merasa kesal. Dia berteriak kepada paus hantu, "Pencuri jalang, jika kamu mampu, mengapa kamu tidak menemani kami bermain di laut?" Paus hantu itu sangat tenang dan berkata sambil tersenyum, "Nak Huang Mao, menurutmu begitu kamu yang tidak punya otak? Atau aku, apakah kamu tidak punya otak? Jika aku mengikutimu ke air sekarang, bukankah aku akan mencari kematianmu sendiri? Tetapi aku ingin melihat berapa lama energi dalam tubuhmu dapat menopangmu. Aku tidak peduli. Selama kamu tidak meninggalkan air, kamu bisa melakukannya kapan saja. Aku akan bermain denganmu. Tetapi jika kamu tidak hati-hati, kamu akan langsung jatuh ke dalam airku." Mulut Li Fugui mengertakkan gigi. Dia juga tahu bahwa terus seperti ini bukanlah jawabannya. Meski kini ia memiliki keterampilan masyarakat kota Nanshan yang pandai air. Namun jika ingin lepas dari mulut paus hantu, mereka harus mengeluarkan tenaganya. Itu tidak ada hubungannya dengan diriku sendiri. Dengan pohon induk Black Spirit di tubuhnya sebagai pendukung,
Bahkan jika vitalitasnya habis, dia dapat dengan cepat mengeluarkan batu yuan untuk mengisi kembali vitalitasnya kapan saja. Tapi Hua Duo dan lainnya berbeda. Mereka ingin mengisi kembali energi mereka, yang setidaknya membutuhkan waktu sepanjang malam. Setelah beberapa pemikiran sederhana, Li Fugui hanya bisa mengubah rencananya lagi. Ayo keluar dulu. Dengan perintah, Li Fugui memimpin semua orang dan segera berenang ke laut. Ketika semua orang meninggalkan laut dan kembali ke geladak, Hua Duo tampak sedikit frustrasi dan berkata, "Fugui, jika paus hantu ini tidak keluar, itu tidak akan mungkin terjadi untuk waktu yang lama." Tahu ini, namun, ketika dia meminta beberapa gadis untuk pergi, dia sudah memikirkan tindakan balasan. Melihat mata beberapa gadis yang penuh harap, Li Fugui tersenyum dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, saya sudah memikirkan metode spesifiknya." Ibu Pertiwi tidak sabar untuk bertanya, "Cepat beritahu saya, apakah solusinya?" Li Fugui berkata terus terang, "Kami akan menggunakan taktik roda. Setelah semua orang masuk ke dalam air selama 1 jam, Anda akan bergiliran dan saya akan menjemput Anda di laut." Hua Duo mengerutkan kening dan bertanya, "Kami? Ambil giliranmu? Bagaimana denganmu? Apakah kamu harus berada di laut sepanjang waktu?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tidak masalah bagi saya. Seperti yang kalian semua tahu, energi di tubuh saya cukup melimpah. Apalagi berada di laut dalam sepanjang hari-hari ini. Tidak masalah meskipun saya tinggal di laut selama 10,5 bulan. Hua Duo, meskipun saya merasa sedikit kasihan pada Li Fugui, tapi dia juga tahu bahwa untuk saat ini dia hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Li Fugui. Bersambung.